Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang kehebatan kalimat Iqra diambil dari tafsir suratul Alaq. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sebelum wahyu turun, dan itu peristiwa pertama Al-Quran turun kepada Nabi SAW, terjadi kehebohan yang luar biasa dari kalangan jin, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam suratul Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuban wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahwa kami bangsa jin berusaha untuk mengintip langit, maka kami mendapatkan dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang ketat dan suluh-suluh api yang menyala, dan bahwa kami jin dahulu duduk-duduk di dekat langit, memiliki tempat-tempat pos untuk mendengarkan. Maka siapa yang mendengarkan sekarang, ia telah mendapatkan suluh api yang menyala dan siap menyambar mereka. Dan bahwa kami jin tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, atau menghendaki pada mereka Tuhan mereka berupa kebaikan. Jadi sebelum wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala turun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit seketat-ketatnya dengan para malaikat, sehingga tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit kecuali ditembak dengan meteor, dan tidak ada satupun jin yang berhasil duduk di pos-pos mereka di langit yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa langit tiba-tiba berubah, di mana tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit? Bahkan iblis kebingungan, ada apa gerangan? Sementara kita lihat kondisi di bumi, Nabi SAW, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana pertama wahyu turun kepada Nabi SAW, di mana Nabi SAW selama 6 bulan dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kafalaki subhi, mimpinya seperti falak subuh. Artinya setiap kali Rasul mimpi di malam hari, maka terjadi mimpi itu di siang hari. Jadi kalau seandainya dalam mimpi itu Rasul bermimpi apa yang akan diucapkan manusia besok, apa yang akan dimakan manusia besok,
apa yang terjadi dengan manusia besok semua terjadi dalam mimpinya. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa Nabi SAW akan diangkat menjadi seorang Nabi. Terlebih ketika Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy semakin rusak akidah mereka, semakin rusak akhlak mereka, semakin rusak muamalah mereka, maka Nabi SAW yuhibbut tahannut, mulai mencintai untuk tinggal sendirian dan menjauh dari manusia, seperti Ashabul Kahfi. Maka Nabi SAW terkadang ke Mina, terkadang ke Muzdalifah, dan yang terakhir Nabi SAW kemudian berangkat ke Ghari Hira, sebuah gua. Disitulah awal wahyu turun Allah, wahyu Allah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berangkat dengan membawa bekal selama 1 bulan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri dalam gua itu. Allahu a'lam apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua itu bersendirian, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, taladzud dengan berfikir tentang alam semesta. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Nabi SAW tafakkur setiap hari dalam gua itu, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengutus sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril alaihi salatu wassalam turun dan masuk ke dalam gua dalam bentuk manusia yang sangat tampan sekali. Tiba-tiba kemudian Jibril pun memeluk Rasul dari belakang seraya mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, seraya memeluk lebih erat lagi. Tapi Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." Sampai 3 kali Jibril mengatakan Iqra, sehingga pelukan Jibril menyesakkan dada Nabi dan Rasul bercucuran keringat di dahinya. Iqra ya Muhammad. Maka Rasul SAW mengatakan, Ma ana biqari. Maka Jibril alaihi salatu wassalam mulai mentalkinkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka turunlah 5 ayat permulaan dalam suratul Alaq, di mana Nabi SAW didaulat ketika itu menjadi seorang nabi, persis seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa keluarganya dari Madian menuju Mesir, tiba-tiba kemudian api atau obor yang dibawanya kemudian padam. Kemudian dari kejauhan dia melihat ada api yang berasal dari pohon. Maka Musa pun mendekati pohon. Semakin dekat semakin besar api itu, semakin dekat semakin besar api itu. Tetapi anehnya pohon itu tidak terbakar, padahal api itu mengelilingi pohon dan ada dalam pohon itu, tapi pohon tidak terbakar. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman di balik api itu, Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Kemudian dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga resmilah Musa didaulat menjadi seorang nabi. Lalu apa bedanya turunnya wahyu kepada Rasul dengan turunnya wahyu kepada Musa, di mana kedua-duanya awal acap pertama kali Allah menurunkan wahyu dan diangkat keduanya menjadi nabi? Perbedaannya, kalau Musa alaihi salatu wassalam berdialog dengan Allah tanpa perantara Jibril, dari sini disematkan kalimat Kalimur Rahman, makanya Musa disebut Kalimur Rahman. Ketika terjadi dialog antara Adam dan Musa tentang masalah takdir, maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, bukankah anta Kalimur Rahman, engkau adalah Kalimur Rahman, orang yang senantiasa berdialog dengan Allah tanpa perantara, wahai Musa?
Tapi Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu pertama lewat perantara Jibril. Jibril turun. Subhanallah, turunnya Jibril ini merubah semuanya. Karena dengan diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan kelak akan menjadi seorang Rasul, maka Rasul akan menjadi manusia yang akan merubah alam semesta. Dengan diutusnya bumi akan berubah, manusia akan berubah, jin akan berubah, langit pun akan berubah. Dengan diutusnya Nabi SAW berarti dahsyatnya kalimat Iqra dalam gua tersebut, karena akan merubah segalanya. Karena Nabi SAW sudah dipikulkan sebuah tugas dari Allah untuk merubah akhlak manusia, tauhid manusia, akidah manusia, muamalah manusia sejak dia diutus sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun setelah kemudian turun surah Al-Alaq ini, ayat 5 pertama dalam surah Al-Alaq, maka Rasulullah SAW kemudian pulang. Rupanya di tengah jalan diperlihatkan Jibril dalam bentuk aslinya, di mana Nabi SAW melihat Jibril itu memiliki 600 sayap. Yang satu sayap itu terbentang saddal ufuk. Maknanya saddal ufuk itu panjangnya sayap Jibril itu mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, itu disebut saddal ufuk. Jadi kalau kita melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, ke samping kiri kanan sayap Jibril, seolah-olah langit ini ditutupi dengan sayap Jibril. Gimana Nabi SAW tidak menggigil ketakutan melihat makhluk yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya? Kemana-mana ada sayap Jibril, padahal itu baru satu tuh yang dibentangkan Jibril. Bagaimana kalau 600 sayap dibentangkan semuanya? Makanya Nabi SAW akhirnya pulang menemui Khadijah. Demam dia mengatakan, ya Khadijah, dathiruni dathiruni, zammiluni zammiluni. Khadijah, selimuti aku sudah demam, menggigil ketakutan. Maka Khadijah adalah istri yang saleh. Maka Khadijah pun mengambil selimut, kemudian memeluk Nabi SAW, kemudian selimut pun dibentangkan di atas jasad Nabi SAW, sambil Khadijah kemudian berusaha untuk menenangkan Rasul dan mengatakan, ya suamiku, wallahi la yuhzikallahu abada, demi Allah peristiwa ini tidak mungkin menjadikan kau hina, peristiwa ini tidak mungkin merendahkan dirimu. Innaka latasilur rahim, engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tuqri dhaifa, engkau suka menghormati tamu, kemudian juga membantu orang susah, kemudian juga menolong para fuqara wal masakin, membela orang-orang yang perlu dibela, dan begitu seterusnya. Akhirnya sampai kemudian Nabi SAW merasa tenang. Tetapi Khadijah adalah istri teladan, tidak cukup sampai di sini, bahkan Khadijah berusaha untuk mencari solusi. Kata Khadijah, wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya kita datang kepada ibnu ammi, anak dari pamanku, Waraqah ibn Naufal. Dia memiliki ilmu tentang Taurat dan juga Injil. Kita tanyakan kepada dia tentang peristiwa yang berlaku dengan dirimu. Akhirnya Khadijah pun membawa Rasulullah SAW menghadap Waraqah ibn Naufal. Kemudian diceritakan kisah terjadi tentang masalah surah Iqra yang turun dalam gua. Kemudian melihat Jibril dalam bentuk asli. Tiba-tiba Waraqah menangis karena tahu bahwa ini alamat dan tanda-tanda kenabian. Sampai-sampai Waraqah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, engkau akan menjadi seorang nabi, dan engkau akan merasakan layaknya seorang nabi ditentang oleh kaumnya, dan engkau akan diusir oleh kaummu. Kata Nabi SAW, bagaimana kaumku akan mengusir diriku? Bukankah aku dikenal di tengah-tengah mereka Sadiqul Amin? Bukankah aku dikenal oleh mereka orang baik? Bagaimana mungkin mereka akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan, tidak ada satupun yang membawa apa yang kau bawa wahai Muhammad illa udhi. Dalam riwayat illa udhi, pasti akan diuji
dan pasti akan disakiti. Kata Waraqah, seandainya pengusiran kaummu itu terjadi dan aku masih hidup, maka aku yang akan menolong wahai Muhammad. Tapi selang beberapa bulan setelah peristiwa ini, Waraqah ibn Naufal kemudian meninggal dunia. Tidak sempat melihat Nabi SAW diusir oleh kaumnya, sehingga menjadi khilaf para ulama, apakah Waraqah ibn Naufal orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, ataukah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang masuk Islam dari kalangan dewasa? Terjadi khilaf para ulama, Waraqah ibn Naufal ataukah Abu Bakar. Walaupun yang masyhur adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan ada yang berusaha menjama di permulaan Islam Waraqah ibn Naufal masuk Islam, tetapi ketika menyebarnya Islam, maka orang yang pertama masuk Islam di tengah-tengah manusia dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya Nabi SAW pun resmi diangkat menjadi Nabi. Ketika Nabi SAW pulang, kemudian hatinya agak tenang. Maka Nabi SAW suatu malam tidur, tiba-tiba ketika sedang nyenyak tidur, datang Jibril dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir, kum fa'angzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ruzza fahjur, wa la tamnun tastaghfir, wa li rabbika fasbir. Turun 5 ayat pertama dalam surah Al-Mudaththir. Maka dengan turunnya surah Al-Mudaththir ini, maka resmilah Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Nubbi'a bil alaq bil iqra dan ursila bil mudaththir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Inilah sekelumit tentang kisah bagaimana permulaan wahyu turun kepada Nabi SAW. Dan ketika surah Iqra ini turun kepada Rasul, itu tepat di bulan Ramadan, tepat di 10 akhir Ramadan, tepat di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan, lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Dalam ayat yang lain, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Nanti kita akan masuk pada tafsir daripada surah Al-Alaq. Insyaallah kita berjumpa di pagi hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.